Tahanan PKI terkuat di Sumatera Utara, Kampung Kolam direbut dengan gugurnya 2 orang anggota komando aksi. Pada tanggal 24 Oktober 1965, pukul 8 WIB pagi, datanglah 2 orang pimpinan pemuda Ansor, Saudara Udin dan temannya ke markas Pemuda Pancasila Percusituan Jalan Mandala Bypass nomor 111, membicarakan ancaman orang-orang PKI terhadap orang-orang yang bukan PKI di daerah Kampung Kolam. Dalam hal tersebut di atas, Saudara M.Y. Effendi Nasution sebagai Ketua Umum Komando Aksi merangkap Ketua Pemuda Pancasila Sumatera Utara, memanggil Saudara Ali Sadri sebagai Ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Percusituan yang juga merangkap sebagai Ketua Komando Aksi Kecamatan, selanjutnya mengatur strategi bersama untuk merebut Kampung Kolam sebagai basis PKI terkuat di Sumatera Utara. Pada malam harinya tanggal 24 Oktober 1965, jam 23 WIB, di bawah pimpinan Komando Aksi berangkat ke Batangkuis, Serdang dan Setuan, selanjutnya mengatur strategi dalam rangka penyerbuan yang akan direncanakan pada tanggal 25 Oktober 1965 dengan melalui 3 jurusan masing-masing. Saudara Ali Sadri sebagai Ketua Komandan Operasi didampingi Usman Riano dan juga Baktiar Yusra menuju Kampung Kolam melalui Desa Bandar Setia. Selanjutnya Saudara MGP Batubara yang juga selaku Ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Batangkuis dengan didampingi MC Tohang selaku Ketua IPI Batangkuis. Selanjutnya menuju Kampung Kolam melalui Pasar 10. Yang juga Saudara Manalu, Ketua Ranting Pemuda Pancasila Ranting Serdang, didampingi Saudara Poji Latif, operasi melalui Jalan Pematang menuju Kampung Kolam. Dari 3 jalur operasi yang direncanakan, selanjutnya ditunjang dengan kekuatan Pemuda Pancasila Medan Timur yang dipimpin oleh Saudara Yan Parluhum Lubis atau Ucok Majestik, ditambah dengan Pemuda Ansor P3I Soksi, pemuda dan rakyat yang tidak berorganisasi lebih kurang berjumlah 1.000 orang. Tepat jam 8 pagi, seluruh komandan operasi beserta massa telah sampai di pinggiran Kampung Kolam, baik melalui kendaraan maupun yang berjalan kaki. Pada tanggal 25 Oktober 1965 jam 8 pagi, sesuai dengan kode yang telah diberikan sebelumnya, massa memasuki Kampung Kolam dengan bentrokan fisik terjadi di segala penjuru dengan teriakan-teriakan "Merdeka! Pancasila!" dan Allahu Akbar. Selanjutnya disambut dengan suara petikan dan jeritan terdengar di seluruh penjuru. Orang-orang PKI, pemuda rakyat beserta ditunjang dengan kekuatan PKI dari Desa Sintis dan Cinta Rakyat, Tambak Bayan, yang juga mereka persiapkan sebelumnya dengan jumlah cukup besar, membuat perlawanan sangat keras di kedua belah pihak. Senjata-senjata tajam seperti parang, tombak, kampak, panah, kayu, babat, cangkul dan lainnya dipergunakan oleh pihak lawan. Tepat pukul jam 12 siang, dalam bentrokan pasukan komando aksi terpaksa mengundurkan diri berhubung jumlah lawan yang cukup besar dan persiapan lawan yang cukup matang. Dalam bentrokan tersebut, 3 orang komando aksi tertangkap masing-masing Saudara Yakub dari Pemuda Pancasila Sekra Hilir dan Saudara Adlin Prawira selaku anggota Pemuda Pancasila dan juga Himpunan Mahasiswa Islam Kampung Banten, dan Saudara Badu Aman Pemuda Pancasila Bandar Slamet, yang mereka kemudian diikat dan dipukuli. Dengan keberanian yang luar biasa, Saudara Nurdin menyerbu di mana 3 tahanan diikat dan sempat memotong tali pengikat yang satu dan membawa lari. Setelah menerima informasi keadaan di lapangan, Ketua Umum Komando Aksi dengan ditambah tenaga 40 orang mengendarai kendaraan memasuki Kampung Kolam. Semangat tempur kembali terjadi dan operasi gelombang kedua langsung dipimpin oleh Saudara M.Y. Effendi Nasution. Dalam tempo setengah jam, seluruh Kampung Kolam telah jatuh ke tangan Komando Aksi dan untuk pengamanan lanjutan dibentuklah pos-pos komando.
Selama berlangsungnya bentrokan fisik, rakyat Bandar Setia, Tembung, Kampung Kolam yang bukan orang-orang PKI telah menyediakan kebutuhan seperti nasi dan minuman bagi komando aksi. Pada tanggal 25 Oktober jam 20 WIB malam, atas perintah Pangdam 2 Bukit Barisan Daryatmo mengirim satu peleton angkatan darat bersenjata lengkap dengan mempergunakan panser dipimpin oleh Bapak Letnan Datuk Ahtar B, meminta agar komando aksi beserta massa meninggalkan Kampung Kolam. Namun komando aksi bersedia meninggalkan Kampung Kolam, tetapi dengan catatan besok orang-orang PKI harus menyerahkan diri. Pada tanggal 25 Oktober 1965 jam 7.45 WIB, pasukan komando aksi kembali memasuki Kampung Kolam dan nyatanya seluruh massa PKI telah berkumpul di pinggir jalan untuk menyerahkan dengan tanpa syarat. Oleh komando aksi secara berjalan kaki, massa PKI tersebut digiring dan diserah terimakan kepada Komandan Batalpra 169 yang dipimpin oleh Bapak Letu Ahmad. Selanjutnya pencarian Yakub dan Adin Parwira diteruskan baik siang dan malam dengan gerakan-gerakan yang cukup berbahaya sebab massa PKI mengadakan gerakan tutup mulut. Pada tanggal 3 November 1965 jam 16 WIB, Tritunggal Kecamatan Percuk Setuan, masing-masing Bapak Camat Percuk Setuan yaitu Bapak Jainuddin dan juga Bapak Dansek Percuk Setuan B. Simangunsong dan Bapak Baterpra 169 Bapak Letu Aman mendatangi kantor komando aksi di Jalan Mandala Bypass 1111 untuk membicarakan bahwa ada seorang anggota pemuda rakyat bernama Saudi telah menyerahkan diri kepada pihak kepolisian di Sintis. Selanjutnya Saudi tersebut banyak mengetahui situasi tentang hilangnya Yakub dan Adin Prawira. Dengan gerak cepat, pasukan komando aksi yang terdiri dari 7 orang langsung dipimpin oleh saudara M.Y. Effendi dan Sution, didampingi seorang koramil dengan mengendari jeep membawa Saudi menuju Kampung Kolam, dan dengan cara berhati-hati pasukan komando aksi berjalan kaki lebih kurang 500 meter membawa Saudi menuju tempat di mana Yakub dan Adin Parwira ditanamkan, tepatnya di Tugu yang berdiri sekarang ini. Pada jam 2.30 WIB malam, mayat Yakub dan Adin Prawira ditemukan dalam sebuah parit yang ditimbuni batang pisang dan di atasnya terdapat bangkai kambing. Batang pisang dibongkar dan mayat Yakub Adin Prawira timbul dari permukaan air dalam keadaan yang sangat mengerikan. Kedua tangan mereka diikat, satu ditimpah dengan sebatang rel atau lori yang panjangnya lebih kurang 8 meter. Dalam keadaan yang sangat bau, busuk menusuk hidung, pasukan komando aksi menangis sambil mengusung. Kedua mayat diangkat dalam keadaan hancur, langsung dilarikan dengan tandu darurat yang terbuat dari bambu yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh pasukan komando aksi, dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit umum. Pada waktu mayat diangkat dari permukaan air, terdapat beberapa pada tubuh mereka bekas penganiayaan yang sangat mengerikan, seperti kedua mata mereka hilang, telinga hilang, kemaluan hilang, leher ditancap dengan kayu, kepala sudah dikupas. Pada tanggal 5 November 1965 sore, kedua jenazah dibawa dari rumah sakit umum untuk diserahkan dari komando aksi kepada keluarga. Masing-masing saudara Adin Prawira diserahkan kepada orang tuanya di Jalan Sejati nomor 33 Kelurahan Banten, dan selanjutnya saudara Yakub diserahkan kepada keluarganya di Jalan Sekera pada tanggal yang sama, lebih kurang jam yang sama. Kedua jenazah dengan diiringi puluhan ribu massa selanjutnya dimakamkan di perkuburan Tamrin Medan. Medan, 26 Januari 1965. Bekas Ketua Komando Aksi Penumpasan G13 PKI Kecamatan Percuk Setuan Ali Sadri ditandatangani. Selanjutnya Ketua Umum Komando Aksi Penumpasan G13 PKI Sumatera Utara HM Effendi Nasution ditandatangani. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.